Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Rahmat Kurniawan dengan NIM channel dan 024009. Dengan mengambil program studi perpajakan, di sini saya akan membahas tentang pemungutan PPh pasal 21 final dan pasal 26 bagi SPLN dengan mata kuliah pajak penghasilan, pemotongan, dan pemungutan. Untuk yang pertama, pengertian PPh pasal 21 final dan PPh pasal 26. PPh pasal 21 pada dasarnya adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dalam negeri dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu. Pemotongan dilakukan oleh penyedia informasi ketenagakerjaan, bendahara pemerintah, atau pihak lain yang membayar penghasilan tersebut. Menariknya, beberapa pos penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 bersifat final. Artinya, pajak yang dipotong dianggap telah melunasi pajak atas penghasilan tersebut dan tidak dapat dikreditkan kembali ke SPT tahunan penerima. PMK nomor 168 garis miring PMK titik 03 2023. Untuk pasal 26 ini sendiri, pengertiannya adalah pajak penghasilan pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang berasal dari Indonesia dan diterima oleh wajib pajak luar negeri atau bisa disingkat dengan SPLN. Selain bentuk usaha tetap atau BUT, tarif umumnya adalah 20% dari penghasilan bruto. Tapi dapat dikurangi jika terdapat perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B yang berlaku antara Indonesia dan negara domisili penerima. Untuk mendapatkan tarif yang lebih rendah, penerima wajib pajak menyampaikan surat keterangan domisili atau SKD, ataupun formulir DGT sesuai dengan per 25 garis miring Peraturan Perpajakan garis miring 2018. Untuk mekanisme pemungutan PPh pasal 21 final, yang pertama ada identifikasi objek pajak. Hanya jenis penghasilan tertentu yang ditetapkan pemerintah yang bersifat final, misalkannya hadiah lomba. Yang kedua, ada hitungan tarif, yaitu tarif dipungut sesuai dengan PMK atau peraturan perpajakan yang berlaku. Sebagai contoh, hadiah lomba dikenakan tarif final sebesar 15% dari jumlah bruto atau PMK nomor 168 garis miring PMK titik 03 2023. Yang ketiga, ada pemotongan dan penyetoran. Pihak yang memberikan hadiah atau penghasilan memotong PPh, menyetorkannya ke kas negara, lalu memberikan bukti potong kepada penerima. Yang keempat, ada finalitas. Penerima tidak perlu lagi melaporkan atau mengkreditkan pajak tersebut dalam SPT tahunan. Nah, untuk mekanisme pemungutan PPh pasal 26 bagi SPLN, yang pertama ada status identifikasi penerima. Pastikan penerima merupakan wajib pajak luar negeri atau SPLN, bukan wajib pajak dalam negeri. Yang kedua, tentukan objeknya. Penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, atau jasa yang dihasilkan dari Indonesia yang menjadi subjek SPLN. Yang ketiga, hitunglah tarif. Yang pertama ada tarif umum, yaitu 20% dari penghasilan bruto. Ini merupakan salah satu yang terdapat dalam pasal 26 UU PPh. Yang kedua ada tarif khusus. Sesuai perjanjian pajak, jika tersedia dan memenuhi persyaratan, misalnya Indonesia dan Jepang menetapkan tarif 10% untuk royalti atau jasa teknis. Yang keempat ada dokumen. SPLN harus menyerahkan formulir SKD atau DGT untuk memanfaatkan perjanjian tersebut. Jika dokumen tidak tersedia, maka pemotongan wajib menggunakan tarif 20% sesuai dengan peraturan 25 garis miring PJ garis miring 2018. Yang terakhir ada bukti pemotongan. Pemotong pajak wajib menyiapkan bukti pemotongan PPh pasal 26, yaitu formulir 1771 dan melaporkannya. Nah, ini merupakan perbedaan PPh pasal 21 final dan PPh pasal 26 SPLN. Bisa dilihat di sini terdiri ada aspek PPh 21 final dan PPh 26 SPLN. Untuk subjeknya, PPh pasal 21 final yaitu orang pribadi dalam negeri. Sedangkan PPh pasal 20 Sedangkan PPh 26 SPLN merupakan orang atau badan luar negeri atau bisa disingkat sebagai SPLN, bukan BUT. Yang kedua ada objek.
PPh satu final objeknya yaitu penghasilan pekerjaan atau jasa tertentu seperti hadiah ataupun honor. Sedangkan PPh 26 SPLN penghasilan dari Indonesia ke SPLN, contohnya dividen, bunga, royalti ataupun jasa. Yang ketiga ada tarif. Di PPh satu final tertera sesuai dengan ketentuan khusus, misalnya 15%. Sedangkan PPh 26 SPLN itu tarifnya 20% dari penghasilan bruto atau sesuai dengan kreati. Yang keempat ada sifat. PPh satu final sifatnya itu final dan tidak dapat dikreditkan. Sedangkan PPh 26 SPLM itu bersifat non-final bagi SPLM, tapi final dari sisi Indonesia. Yang kelima ada dokumen. Untuk PPh satu final itu bukti potong 1721, sedangkan untuk PPh enam SPLN itu bukti potongnya 1771 ditambah SKT ataupun form DGT untuk Triati. Yang terakhir ada risiko. Untuk PPh satu final salah klasifikasi final versus non final. Sedangkan PPh enam SPLN tidak valid SKD sama dengan Triati tidak berlaku. Tarif default 20%. Nah, kesimpulan dari materi ini, PPh pasal 21 final dikenakan atas penghasilan tertentu yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri dengan sifat final, sehingga tidak dapat dikreditkan dalam SPT tahunan. Aturan ini memberi kepastian dan kemudahan administrasi. Namun berpotensi kurang adil bila tarif final lebih tinggi dan tarif progresif. Sementara itu, untuk PPh pasal 26 dikenakan atas penghasilan dari Indonesia yang diterima subjek pajak luar negeri, atau yang bisa kita singkat dengan SPLN. Dengan tarif umum 20% dari bruto, tarif ini bisa lebih rendah bila ada perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B, sepanjang didukung dokumen resmi seperti SKT ataupun form DGT. Perbedaan utama keduanya terletak pada subjeknya, objeknya, tarif, dan sifat pajaknya. Dalam praktik, kendala yang sering muncul adalah salah klasifikasi penghasilan final di PPh 21, serta tidak lengkapnya dokumen untuk PPh 26 yang dapat menimbulkan koreksi maupun sanksi administrasi. Dengan demikian, pemahaman yang baik mengenai PPh satu final dan PPh enam SPLN penting untuk menjamin kepastian hukum, mencegah kesalahan administrasi, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan wajib pajak. Oke, sekian dulu hasil dari materi saya yang hari ini. Saya harap materi yang telah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman ataupun rekan-rekan sekalian. Nah, sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab. Boleh bertanya di kolom komentar, nanti saya akan jawab. Oke, sekian dulu hasil presentasi hari ini. Semoga materi yang telah saya jabarkan tadi bisa bermanfaat lagi nih kepada teman-teman sekalian ataupun rekan-rekan sekalian. Oke, saya akhiri video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.